Ternyata bukan cuma makanan yang bisa merusak dan berbahaya untuk ginjal. Ada beberapa minuman yang kandungannya ini juga bisa berisiko dan membuat ginjalmu bermasalah. Jadi di sini saya akan share mengenai 3 minuman yang merusak ginjal, apalagi kalau kamu nggak sadar minum ini tiap hari. Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans. Dan kali ini saya akan share mengenai 3 minuman yang bisa merusak ginjal. Nah, kali ini saya ingin mengelaborate mengenai minumannya. Kalau Sobat Sehat sudah perhatikan makanan, tentu kita juga perlu perhatikan minuman. Bahkan minuman ini bisa saya katakan ini lebih damage daripada makanan. Kenapa kok bisa seperti itu, Dok? Nanti saya akan jelaskan ya. Tunggu sampai saya jelaskan di akhir video. Yang pertama, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan Sobat Sehat mengenai tanda-tanda ginjal yang bermasalah. Ya, kenapa? Karena masalah ginjal ini memang seringkali terjadi ketika di tahap akhir. Jadi kalau Sobat Sehat tidak notice dari awal, tidak memperhatikan dari awal, ini akan bisa menyebabkan masalah yang lebih payah, yang lebih severe, yang lebih parah gitu. Kalau misalnya kita taunya di stadium-stadium yang akhir. Nah, jadi beberapa tanda ginjal yang bermasalah yang perlu Sobat Sehat ingat, yang perlu Sobat Sehat perhatikan. Yang pertama adalah sering buang air kecil. Jadi sering buang air kecil ini kita katakan sebagai nokturia. Bahasanya seperti itu ya, nokturia, terutama di malam hari. Makanya disebut nokturia. Kemudian yang kedua adalah urin berbusa. Itu juga mungkin foamy ya urinnya. Kemudian juga berwarna gelap, warnanya kecoklatan. Ya, itu namanya hematuria. Ya, itu juga terjadi pada orang-orang yang ginjalnya sudah bermasalah, sudah mengalami peradangan. Makanya itu darahnya, warnanya keluarnya membuat urinnya berwarna lebih gelap. Kemudian juga mudah lelah. Bukan mudah lelah karena habis kerja, habis olahraga, bukan. Yang mudah lelahnya di sini adalah tanpa sebab. Kita melakukan aktivitas yang mungkin nggak terlalu berat, tapi kok udah gampang capek ya. Gitu. Nah, itu juga salah satu tanda ginjal yang sudah mengalami bermasalah. Kemudian nyeri di area pinggang. Ya, nyeri di area pinggang itu juga common, juga sering terjadi, terutama ketika masalahnya adalah batu ginjal. Kemudian juga kurang darah. Tuh, orang kalau kurang darah berpikirnya karena kurang zat besi. Bukan. Karena apa? Karena di ginjal kita itu adalah punya yang namanya eritropoietin. Di mana eritropoietin itu yang untuk memproduksi yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Artinya apa? Kalau ginjal bermasalah, orang juga cenderung akan kekurangan darah, terutama adalah hemoglobin. Ya. Kemudian juga gatal tanpa adanya iritasi. Nggak ada iritasi kulitnya nggak apa-apa, tapi gatal terus. Nah, itu juga tanda-tanda ginjal yang bermasalah. Pembengkakan ini biasanya terjadi ketika sudah masalahnya cukup berat ya, atau yang kita katakan dengan istilah ODEM. Jadi pembengkakan terutama di bagian area bawah, di telapak kaki, kemudian di telapak tangan, itu juga bisa terjadi. Kemudian juga di bawah mata, itu juga ya. Itu juga biasanya tempat-tempat terjadinya pembengkakan atau ODEM. Juga terjadi tekanan darah tinggi. Meskipun penyebab tekanan darah tinggi itu banyak sekali, tapi salah satunya juga disebabkan karena ginjal yang bermasalah. Karena ginjal kita itu tujuannya adalah juga untuk salah satunya fungsinya untuk meregulasi tekanan darah. Nah, penyebabnya apa sih, Dok? Karena saya selalu bilang gini ya, terutama untuk pasien-pasien yang konsultasi sama saya selalu bilang seperti ini. Ini hal yang mungkin kalau pasien saya yang nonton di sini ya boleh komen ya, karena saya selalu bilang gini, kita mengatasi masalah, sebetulnya yang kita atasi itu bukan dari masalahnya ya, tapi dari penyebabnya apa. Nah, ini terdengarnya mungkin tipis perbedaannya, tapi sangat besar sebetulnya dampaknya. Karena kalau kita itu menyelesaikan dari masalahnya, kita seringkali akan salah fokus ya dengan apa? Dengan masalahnya itu sendiri. Padahal masalah itu bisa terjadi karena penyebab yang berbeda-beda. Nah, makanya kita perlu tahu penyebab masalah ginjalnya itu apa dulu. Di sini saya share 3 penyebab yang paling besar. Bukan cuma ini ya, bukan cuma ini, tapi ini yang paling besar. Artinya apa? Yang paling umum terjadi. Yang pertama adalah
hiperinsulinemia. Nah, apa ini dok? Hiperinsulinemia itu adalah kondisi di mana kita punya insulin yang lebih tinggi dibandingkan normal insulin kita. Nah, di mana insulin itu berbeda dengan gula darah ya. Selama ini orang kan berpikirnya, oh kalau masalah ginjal itu terjadinya karena diabetes. Makanya kalau sobat sehat yang ke dokter spesialis ginjal misalnya, atau mungkin spesialis penyakit dalam dan lain-lain, ketika punya masalah ginjal yang ditanya adalah, ada diabetes nggak pak? Ada diabetes nggak bu? Ada kencing manis nggak? Hiperinsulinemia ini adalah kondisi yang terjadi bahkan sebelum orang mengalami diabetes. Dan ini sering saya jumpai pada pasien-pasien saya juga. Jadi HbA1c-nya normal dok, gula darahnya normal, tapi bukan berarti mereka punya kondisi insulin yang normal. Nah, ini yang saya katakan adalah hiperinsulinemia. Yang kedua adalah hipertensi. Nah, hipertensi yang seperti apa? Bukan yang karena kita temporary ya, tapi hipertensi yang kronis atau hipertensi yang fluktuatif. Artinya apa? Jadi naik turun itu yang saya katakan fluktuatif. Ini juga bisa menyebabkan masalah ginjal kalau terjadinya secara terus-menerus. Yang ketiga adalah penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid atau yang kita singkat biasanya OAINS. Nah, jadi OAINS itu contohnya seperti obat apa? Obat pereda rasa nyeri. Ya, kemudian obat-obat seperti untuk meredakan asam urat, itu juga termasuk obat antiinflamasi. Nah, jadi obat-obatan seperti itu ini bisa menyebabkan kita juga penurunan fungsi ginjal kalau misalnya kita konsumsinya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya selalu mengatakan gini, bahwa memang minum itu penting. Ya, terutama kalau kita mau berbicara soal kesehatan ginjal. Tapi kenapa kok penting? Nah, itu kan. Nah, karena gini, banyak orang yang minumnya itu kurang, kemudian mereka mengalami masalah, bahkan sampai ginjalnya sudah bermasalah, kemudian mereka udah nggak bisa minum lagi. Itu karena apa? Karena justru harus membatasi jumlah volume air minumnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum kita punya masalah yang parah, justru kita perlu memperhatikan apa yang kita minum, kemudian seberapa banyak kita minum volume yang kita perlukan, karena tiap orang juga beda-beda. Memang ya, bukan semakin tinggi semakin baik, tapi kita perlu minum sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa minum itu penting? Karena gini, seperti yang mungkin sobat sehat sudah tahu ya, fungsi ginjal kita yang paling besar adalah untuk memfilter. Nah, filter itu apa? Menyaring. Nah, dengan kita minum yang cukup, kita bisa membantu proses penyaringan itu dan untuk membantu mengeluarkan limbah-limbah ya, zat-zat limbah yang tidak diperlukan. Itu termasuk kreatinin, itu yang selama ini kita cek ya, kemudian blood urea nitrogen, BUN, itu yang kita perlu keluarkan, ureum dan lain-lain. Kalau terlalu tinggi itu akan menyebabkan limbah atau membuat darah kita keracunan. Kemudian apalagi? Ini juga bisa mencegah pembentukan batu ginjal. Nah, jadi buat orang yang punya masalah batu ginjal, itu paling perlu diperhatikan adalah jumlah volume air minumnya ya, ditingkatkan lagi. Jangan terlalu banyak tapi masih cukup. Kemudian juga menjaga volume darah dan tekanan darah yang stabil ya. Sesimpel itu sebetulnya. Dengan kita minum yang cukup, ini bisa membantu volume darah kita dan tekanan darah kita juga lebih stabil. Kemudian juga untuk mendukung keseimbangan elektrolit. Nah, kenapa? Karena air ini ya berbeda dengan cairan. Cairan itu apa? Cairan itu adalah air yang sudah bercampur dengan elektrolit. Tentunya dalam arti ketika kita menjaga asupan minum kita ya, minum air kita, ini juga bisa mendukung keseimbangan elektrolit. Dan yang terakhir juga bisa mencegah infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, terutama pada wanita ya, ini juga yang prevalensinya lebih tinggi untuk yang mengalami infeksi saluran kemih. Nah, sebaliknya, kenapa minum itu juga bisa bikin bahaya? Tadi, kalau minum itu penting, tadi yang seperti yang disampaikan Dr. Hans ini, minum penting nih ya. Tapi kenapa minum itu kok juga bahaya dan perlu untuk diperhatikan? Pertama, karena sekarang yang diminum orang itu macam-macam. Nah, orang itu makin hari makin kreatif ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai industri, food industry. Nggak ada drink industry ya, bahasanya kita tetap food industry bahasanya, meskipun yang diproduksi juga minuman. Nah, kandungan yang diminum itu sangat perlu untuk diperhatikan, terutama dalam arti kalau mungkin sobat sehat yang suka minum-minum di luar tuh. Nah, itu yang kita juga perlu perhatikan. Sekalipun
brandingnya atau klaimnya adalah minuman sehat. Tuh, hati-hati ya. Minuman kolagen, minuman untuk anti aging, minuman yang untuk apalagi tuh? Terus coba tulis di kolom komen. Apa aja minuman-minuman yang dijanjikan untuk minuman sehat, untuk detox gitu, minuman fiber dan lain-lain, itu tetap perlu diperhatikan kandungannya. Yang kedua tentu adalah yang juga penting, tidak kalah penting adalah frekuensi minumnya. Memang kalau kita minuman yang kita udah tahu pasti nggak sehat, contohnya minuman boba gitu ya. Saya rasa sih semua sobat sehat yang udah nonton SB30 Health udah tahu kalau itu nggak baik, ya kan? Nah, tapi kalau kita memang frekuensi minumnya itu sekali sebulan sama kita sekali satu hari, tentu akan berbeda juga dampaknya. Artinya apa? Frekuensi itu juga penting untuk diperhatikan. Yang ketiga tentu juga volumenya. Saya minum dok, saya cuma untuk ya inilah untuk obat, saya ingin aja gitu ya. Jadi saya cuma buat ingin aja, sesekali saya minum dalam jumlah yang kecil gitu. Ya tentunya berbeda dengan kalau kita minum yang porsinya porsi jumbo gitu ya. Nah itu juga tentu akan berbeda. Nah tapi juga jangan dijadikan pembenaran. Saya minum dikit tapi sering. Nah itu juga nggak benar ya. Jadi kenapa minum itu bahaya? Memang dalam arti faktor-faktornya banyak, terutama yang saya sebutkan di sini itu yang perlu diperhatikan. Nah jadi minuman apa? Kalau kita berbicara mengenai kesehatan ginjal, apa yang perlu diperhatikan? Mulai dari orang yang mencegah, yang tidak ingin punya masalah ginjal, sampai orang yang sudah punya masalah ginjal. Nah, ini ada di sini saya kelompokkan menjadi 3 jenis minuman yang paling berbahaya yang sobat sehat perlu hindari. Sudah siap? Oke. Kita bahas mulai dari yang pertama. Adalah minuman seperti yang sobat sehat mungkin sudah tebak lah ya, udah tahu. Minuman yang tinggi gula. Nah, cuma ya tinggi gulanya seperti apa? Udah nggak pakai gula pasir dok. Nah mungkin saya ingin bawa suatu term yang mungkin sobat sehat juga sering dengar ya, terutama buat yang penggemar makanan sehat atau minuman sehat. Mungkin pernah dengar istilah yang namanya refined sugar free. Siapa yang tahu refined sugar free? Kalau kita dengar refined sugar free, artinya bukan itu bebas gula, bukan ya. Bebas gula refinasi. Artinya apa? Bebas gula putih. Jadi mereka kalau menggunakan gula coklat, brown sugar, gula aren, coconut sugar, menggunakan madu, mereka bisa menulis itu refined sugar free. Makanya tadi saya katakan, sekalipun yang di branding ya, yang diklaim minuman sehat, jangan langsung percaya gitu aja. Dibaca kandungannya, dibaca kandungannya. Saya tuh kalau ada pasien saya selalu ngajarin baca kandungan, itu penting banget. Nah jadi seperti kita jus buah kemasan no added sugar gitu bahasanya, sering tuh gitu, tapi yang ternyata yang digunakan adalah konsentrat dan lain-lain, sama aja. Kemudian apalagi susu, itu susu rasa coklat, rasa stroberi, itu nggak ada stroberinya. Susu rasa melon nggak ada melonnya. Susu rasa pisang nggak ada pisangnya, itu perisa semuanya. Dan perisa mostly mereka tinggi gula. Kemudian juga minuman yogurt, iya betul yogurt sehat, tapi kalau dikasih rasa-rasa juga udah beda isinya, manfaatnya udah beda. Kemudian apalagi teh, kopi, ya tentu kalau dalam arti kalau kita teh kopinya sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah apa? Adalah tambahan-tambahannya, termasuk ya itu yang tinggi gula itu. Meskipun rasanya nggak manis ya. Jadi jangan percaya sama rasa, jangan terlalu kita rely dengan kita punya taste bud itu, lidah kita. Kemudian yang juga sering di branding sehat nih apa? Minuman isotonik. Tuh, ya minuman-minuman yang buat olahraga itu. Saya nggak sebut merek ya di sini ya. Sobat sehat tahu sendirilah minuman-minuman itu. Oke? Jadi itu minuman-minuman yang saya katakan tinggi gula. Jadi jangan berpikir kalau tinggi gula itu saya udah nggak menambahkan gula dok ke teh saya, ke kopi saya. Tapi kalau sobat sehat minumnya seperti ini, ya sama saja. Ya. Yang kedua adalah minuman yang mengandung minyak nabati atau lemak terhidrogenasi. Lah, bukannya minuman, ini kita lagi bahas minuman dong. Kenapa ada minyak nabati, ada lemak terhidrogenasi? Jangan salah. Banyak sekali minuman yang sobat sehat mungkin tidak sadari ini mengandung minyak nabati atau lemak terhidrogenasi meskipun sebagian. Contoh ya yang mungkin sobat sehat yang perlu perhatikan di kandungannya, saya tuliskan di sini ya, adalah non dairy
creamer. Wow, bahasanya keren tuh ya. Non dairy creamer. Katanya dairy nggak sehat. Jadi kalau non dairy sehat dong. Ya, siapa yang masih berpikir seperti itu? Nah, it's a big no. Jadi kalau kita mau berbicara soal dalam arti non dairy creamer, ini kita menggunakan yang namanya lemak terhidrogenasi. Nah, ini biasanya terdapat di mana? Minuman coklat instan, kopi instan, kemudian energy drink. Itu juga nggak sedikit ya yang menggunakan minyak nabati juga. Kemudian apa lagi? Susu formula. Itu videonya udah up ya, jadi sobat saya bisa nonton. Kenapa? Susu formula saya udah tunjukkan beberapa macam nih. Susu formula mengandung minyak nabati banyak banget. Jadi kalau tanya susu formula itu sehat dok, nah tonton videonya. Kemudian juga tidak kalah nih, ada juga susu nabati yang selama ini kita pikir susu sehat. Oh, saya udah nggak minum susu-susu yang sapi dok, katanya susu sapi bukan untuk manusia. Saya minumnya susu nabati, saya minum susu oat milk, saya minum almond milk. Perhatikan dulu, kalau yang kemasan dicek dulu apakah ada mengandung ini atau ini, karena itu juga berbahaya untuk ginjal. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan peradangan. Minyak nabati itu kaya omega 6. Itu bukan omega 6-nya jelek, tapi omega 6-nya yang kurang baik dan terlalu tinggi konsumsinya. Belum lagi dari makanan-makanan kita, ini bisa menyebabkan yang namanya peradangan di ginjal. Nah, itulah yang bisa menurunkan fungsi ginjal kita. Dan yang terakhir adalah apa? Minuman yang berbahaya. Minuman yang mengandung toksin. Apa toksin itu? Racun. Nah, memang kita nggak minum racun seperti kita racun tikus, tentu tidak. Tidak ada orang bodoh yang melakukan seperti itu. Atau mungkin ada, ya mungkin orang-orang tertentu. Tapi saya bukan bahas mengenai toksin itu, tapi adalah toksin yang sering sekali dipakai, terutama adalah di minuman-minuman kemasan. Contohnya seperti asam fosfat. Ini biasanya dipakai di minuman-minuman soda. Asam fosfat itu bisa mencegah penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Kemudian pewarna sintetis, pemanis buatan, perisa sintetis, pengawet, pengemulsi, penstabil, bahkan sampai antioksidan. Ini juga sering sekali antioksidan yang buatan. Nah, yang namanya ini ya, termasuk antioksidan buatan, asam fosfat dan lain-lain, itu bisa membuat ginjal kita juga kerja berat. Apalagi buat yang sudah punya masalah ginjal, itu tentu akan membuat beban yang lebih berat lagi buat ginjal kalian. Nah, jadi itu adalah minuman-minuman yang sangat perlu dihindari. Ya, bukan cuma perlu, tapi sangat perlu dihindari. Nah, tadi kan saya katakan di awal, kalau saya udah pernah bahas soal makanan, nah sekarang saya bahas minuman. Sebetulnya kalau dengan kita compare nih ya, antara makanan dengan minuman, mana sih yang lebih berbahaya? Nah, kalau sobat sehat berpikir, oh makanan dong dok, ya makanan kan lebih berat, lebih bahaya. Minuman kan ya ringan lah, kalau minum aja kan ya jadi air lah, atau jadi urin lah, jadi kencing gitu biasanya orang bahasanya ya. Justru yang saya tekankan di sini, minuman itu justru lebih perlu diperhatikan, lebih damage efeknya daripada makanan. Kok bisa gitu dok? Yang pertama, penyebabnya karena apa? Karena orang seringkali gini, minum itu membuat orang cepat kenyang, tapi juga cepat lapar. Betul nggak? Ada nggak yang sobat sehat yang merasa seperti itu? Coba tulis di kolom komen. Saya sering banget nih, saya tuh kenyang tapi cepet lapar dok, cepet kenyang tapi cepet lapar gitu. Nah itu terjadi karena apa? Karena kita banyak minum minuman yang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Jadi memberikan efek kita mungkin kenyang dengan minuman-minuman itu, tapi sebentar gula darah kita drop lagi, kemudian kita lapar lagi. Nah itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah minum itu tidak memberikan kita rasa puas. Nah, saya selalu bilang ya, kenyang dan puas itu dua hal yang berbeda. Kalau kita kenyang, kita bisa karena kita volume lambung kita ini terisi dengan cairan itu. Tapi kalau kita berbicara soal puas, kita berbicara soal hormon. Kita berbicara soal neurotransmitter di kita punya otak. Nah, minuman-minuman itu, apalagi yang minuman yang tadi itu, tidak memberikan rasa puas. Akibatnya apa? Kita akan cenderung untuk konsumsi berlebihan. Dan yang ketiga, minuman itu penyerapannya lebih cepat. Sedangkan kalau makanan, dia butuh waktu lebih lama. Artinya kalau kita memasukkan sesuatu yang nggak baik, terserapnya pun juga lebih cepat, damage-nya pun juga lebih besar.
Nah, itu ya. Jadi kenapa video ini penting banget Sobat Sehat share ke teman-teman, terutama yang punya masalah ginjal atau yang ingin menjaga kesehatan ginjal, yang punya riwayat keluarga punya masalah ginjal, di-share aja karena ini penting sekali. Nah, jadi sini bonusnya saya ingin share ke Sobat Sehat. Lalu apa dok minuman yang baik untuk ginjal? Kok minum ini nggak boleh, minum ini nggak boleh, minum ini nggak boleh? Tenang ya. Saya akan memberikan solusinya tetap. Jadi saya akan share 5 minuman yang baik dikonsumsi untuk kesehatan ginjal. Yang pertama tentu adalah air mineral ya. Air mineral yang seperti apa? Air mineral kan banyak sekali. Nah, ada suatu studi yang mungkin saya akan share ya di description mengenai yang namanya tambahan hidrogen pada air mineral. Ini juga memberikan manfaat yang banyak sekali ya, manfaat yang positif. Jadi air mineral itu kalau ditambahkan hidrogen, loh bukannya air sudah ada hidrogennya, betul unsurnya ada hidrogennya, tapi bukan hidrogen tambahan dari ini ya, dari beberapa unsur yang lain gitu. Misalnya ditambahkan secara intentionally, secara sengaja. Air mineral yang mengandung hidrogen ini bisa menurunkan stres oksidatif. Di mana stres oksidatif itu yang menyebabkan orang punya peradangan, luka di pembuluh darah yang bisa menyebabkan banyak sekali masalah-masalah metabolik. Nah, jadi air mineral secara umum oke, tapi kalau ditambahkan unsur hidrogen, tambahkan hidrogen akan lebih baik lagi manfaatnya. Kemudian teh hijau. Nah, saya kira juga Sobat Sehat udah tahu lah ya manfaat teh hijau banyak sekali, tapi salah satunya juga punya manfaat untuk ginjal. Karena apa? Dapat melarutkan oksalat. Nah, ini terutama untuk pasien-pasien yang punya masalah batu ginjal. Ini baik ya untuk minum teh hijau. Jangan berlebihan. Jangan karena saya bicara seperti ini kemudian minumnya jadi 1 liter gitu ya, enggak juga. Minum sesuai kebutuhan ya. Konsultasikan dulu ke dokter. Kemudian jahe. Nah, tuh ini herbal yang di Indonesia ini kaya banget nih. Jahe kan dapetinnya kalau di Indonesia murah ya. Kita bersyukur tinggal di Indonesia. Jahe dapatnya gampang. Nah, jahe ini sangat baik karena dia punya sifat selain anti-inflamasi, dia juga punya sifat anti-toksik. Ya, jadi dia anti nefrotoksik, terutama untuk pasien-pasien yang sudah banyak konsumsi obat-obatan, obat yang tadi golongan non-steroid ya, anti-inflamasi. Nah, jadi ini jahe ini bisa membantu untuk membalanskan. Kemudian daun salam itu juga ya, jadi kita buat air rebusan daun salam itu juga bisa membantu untuk menormalkan tekanan darah. Karena orang yang punya masalah tekanan darah yang nggak stabil tadi, itu juga bisa berbahaya untuk ginjal. Dan yang terakhir adalah kunyit. Nah ya, kunyit itu mengandung kurkumin, dia bisa membantu untuk meningkatkan filter ginjal ya, fungsi ginjal. Jadi untuk fungsi ginjal yang selama ini kita cek di lab eGFR, fungsi glomerulus filter ginjal itu bisa meningkat juga dengan konsumsi kunyit. Nah, tapi tentu ya perlu diperhatikan apa? Antara makan dan minum ini dua-duanya sebetulnya penting. Semoga dari sini Sobat Sehat makin paham bagaimana cara untuk menjaga kesehatan ginjal melalui pola hidup yang sehat. Stay fit and stay healthy. See you.